Hola, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Tahun baru menjadi insan yang baru dong. Lupakan masa lalu dan tetap melangkah. Sok-sok kata bijak loh. Baiklah, seperti biasa mari kita lanjut di sesi Bah Naci bahas animasi China dengan series yang berjudul Xin Jin Bian. Oh ya, jika kalian belum menonton alur Xin Jin Bian sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, bakalan seru asli. Oke, mari kita ingat sebentar episode kemarin. Kemarin kakek Lian berhasil dikalahkan oleh prajurit kerajaan Chu dan akhirnya meninggoy di hadapan Xiao Yu. Xiao Yu pun menjadi sangat sedih. Bagaimana kelanjutannya? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi repan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Melanjutkan part sebelumnya, kini Xiao Yu mencoba melupakan hal yang terjadi sebelumnya dan mencoba kekuatan diagramnya. Ia merasa bentuk Raikinya lebih baik dari sebelumnya, namun ia tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Xiao Yu pun akhirnya pergi ke ruangan senjata. Saat Xiao Yu meletakkan diagram bagian pertama, ia merasakan energi yang sangat aneh. Dan ternyata itu adalah bagian kedua dari diagram pembentuk surga. Ia pun merasa sangat senang karena terus dapat melanjutkan latihannya. Seperti beli satu gratis satu, ternyata ada bagian lainnya juga guys yang tersembunyi di kotak itu. Tak lama kemudian ia berkumpul di ruangan rahasia. Xiao De memberitahu bahwa dirinya merasa akan naik ke tahap Xiangtian dan akan menghadapi 49 rintangan. Dan jika ia gagal, dirinya akan langsung meninggoy. Dan Xiao De meminta ketiga anaknya untuk tidak khawatir. Xiao De memberikan tanggung jawab kepada Sheng dan Feng untuk memegang hak kerajaan. Sedangkan Xiao Yu diberikan kebebasan apapun yang ia inginkan. Ia juga meminta tetua lainnya untuk melindungi dirinya, yang ternyata membuat Xiao Yu ingin ikut di dalam misi itu. Namun Xiao De menolaknya dan membiarkan Xiao Yu bebas saja guys. Merasa diremehkan, Xiao Yu pun marah dan keluar dari ruangan tersebut. 为什么？为什么？哎呀，我失态了，您放心，我不会再来烦您了。Xiao Yu yang masih sedih, ia merasa harus berubah lebih kuat lagi. Ia pun mencoba mempelajari diagram kedua yang baru saja ia temukan. Ia sedikit kesusahan karena diagram itu memiliki perbedaan dari yang pertama. Namun karena ia MC di animasi ini, ia perlahan-lahan bisa menanganinya.
Shin pun beralih ke tempat Sangguan. Ia diberitahu bahwa Raja Xiaode akan memulai 49 hari di Tianjin. Lalu ia memutuskan untuk menyuruh 2 master bersaudara untuk menanganinya dan memberikan Chen San dan untuk kedua saudara itu untuk membantunya. Lalu ia pun segera menemui 2 bersaudara Shangtian itu, Wude dan Wuxiang, untuk menghabisi Xiaode. Dengan penawaran yang sudah ditentukan, mereka pun setuju melakukan hal tersebut. Xiao Yu pun akhirnya berhasil mempelajari diagram surga bagian ketiga dan melakukan hobinya untuk melawan para bandit atau penjahat karena tidak diperbolehkan ikut melindungi ayahnya. Pada suatu malam, wanita pemberi misi mencoba menggoda Liu Xing. Karena memiliki iman yang kuat, Liu Xing pun menolaknya. Keesokan harinya, ia menemui sesepuh yang dibicarakan wanita pemberi misi sebelumnya, yang ternyata ia adalah tetua dari istana mereka. Ia merasa sangat kagum dengan kekuatan milik Liu Xing. Dan episode 9 pun berakhir. Mari kita lanjut di episode ke-10. Dan tiba-tiba tetua itu menyerangnya. Namun Liu Xing dapat memantulkan dengan mudah. Yang ternyata itu bagian dari pengetesannya, guys. Tetua juga memberitahu bahwa ia ingin Liu Xing menjadi pengawal seseorang yang bernama Tuan Ying. Dan Liu Xing pun menyadari bahwa Tuan Ying itu adalah ayahnya. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima misi itu. Tak lama kemudian, Xiao Yu mendatangi Tuan Ying yang tak lain itu adalah ayahnya sendiri. Ia pun merasa sangat senang karena pada akhirnya ia berada di sisi ayahnya. 就会全力保证尹先生的安全。好，爽快。Shin pun kembali ke Sangguan. Ia membawa 4 dewa pembunuh untuk membantu 2 bersaudara tersebut. 顶尖高手，四方杀神。皇上多虑了，2个上仙出马，得的人头就好了。Kembali ke Raja Xiaode. Di sini mereka semua pun memulai perjalanannya. Kemudian mereka sampai ke kota Qinxi untuk beristirahat. 小黑真是越来越厉害了。前方就是。下去。 Sambil memandangi bulan, Liu Xing tak mengira bahwa impiannya melindungi ayahnya pun terwujud. Beberapa saat kemudian, Xiaode pun datang menemuinya. Karena pekerjaan ini berbahaya, ia menyuruh Liu Xing untuk mundur. Namun Liu Xing tak melakukannya karena ia bangga menjadi penjaga Tuan Ying atau ayahnya sendiri. Di saat Liu Xing pergi, Raja Xiaode merasa ia adalah Xiao Yu. Namun Feng mengatakan bahwa kekuatan miliknya berbeda dari Xiao Yu. Keesokan harinya mereka pun mencapai di padang gurun tak terbatas. Sempat dihadang binatang iblis, tapi mereka segera dapat mengatasinya.
Singkat cerita, mereka pun sampai memasuki tempat itu dan juga telah mendapatkan posisi terbaik untuk Xiaode melakukan ritual menuju Sang Tian. Dan mereka pun akhirnya sampai di sebuah gua. Feng dengan energinya menghancurkan beberapa batu di lembah itu sehingga prosesnya lebih maksimal. Sementara itu, dua bersaudara pun sampai di sana. Dan kultivasi Raja Xiaode pun dimulai. Dan Feng meminta semuanya untuk tidak membantunya saat berkultivasi. Dan ia juga memberikan tanda jika ada musuh agar tidak terpengaruh ilusi. Mereka pun mulai bersiap di formasi masing-masing. Sementara itu, dua bersaudara sedang mencari posisi Raja Xiaode yang seketika ia mengetahui posisinya dikarenakan ujian 49 hari kemalangan yang akan dilakukan Raja Xiaode terlihat dari kejauhan. 父王， Dan part ini pun bersambung. Bagaimana teman-teman? Seru bukan? Seru dong ya. Apakah Xiaode akan terbunuh oleh dua bersaudara itu? Dan apakah Xiaoyu dapat melindungi ayahnya? Penasaran? Kalau penasaran seperti biasa, subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan kalian juga tidak tertinggal dengan update video-video terbaru dari penikmat film. Oke, see you di next film. Bye-bye.